Shalom semuanya. Pagi ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita siapkan hidup kita waktu ini untuk menyanyi, memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan dan dengar firman Tuhan ya. Oke, yuk Cici kita mulai dulu ya. Kita menyanyi Aku Pahlawan Kecil. Gagah perkasa. Jadi kita semua memuji Tuhannya juga harus gagah perkasa, betul ya Ci ya? Oke, yuk kita langsung bangkit berdiri sama-sama. Yang iri terhadap kita, yang benci terhadap kita, yang marah terhadap kita nggak perlu lawan, ya betul sih ya? Yang lawan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berperang buat kita. Kita menjadi prajurit-prajurit yang selalu rajin berdoa untuk memerangi musuh-musuh kita, bukan dengan kekuatan fisik kita ya Ci, bukan dengan berkelahi ya Ci, tidak, tetapi dengan doa-doa kita ya. Jadi kita pakai nama Yesus untuk kita berkemenangan, amin. Amin. Yuk kita nyanyi, siap, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sekarang istiqomah. Berarti kita harus bangkitkan roh kita, memanggil nama siapa tadi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya, yuk, yang kita mau selalu berkemenangan di dalam Tuhan, ya, yang selalu mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau izinkan pagi ini firman Tuhan tertabur di dalam hati kita. Biarkanlah firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita dan mengubah segala perilaku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan ya Ci ya, dengan perilaku yang baik, yang selalu berkemenangan, menunjukkan sikap hidup sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan tabur firman Tuhan. Semua adik-adik boleh mempersiapkan hatinya, boleh tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku Tuhan. Pimpin aku di jalan
buat hari ini Tuhan sudah menjadi pahlawan buat kami, panglima besar buat kami, dan kami mau menjadi pahlawan-pahlawan kecil yang selalu hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat buat mama papa dan orang-orang yang bertemu dengan kami. Tuhan Yesus, urapilah kami menjadi pahlawan kecil yang selalu membawa nama Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tinggallah terus menjadi pahlawan kami, menjadi panglima kami yang sangat hebat. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap diberkati melalui firman Tuhan. Ajarilah kami dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan yang hidup di dalam hati kami dan perilaku kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati, diajar oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk, kita siap duduk manis, siap dengarkan firman Tuhan. Ya, jadi gimana tadi pujiannya kepada Tuhan. Nah, kali ini aku mau bawain satu judul firman Tuhan yang judulnya adalah dilahirkan kembali. Pasti adik-adik bingung kan? Kok kan kita udah dewasa, masa kita lahir kembali? Bener kan? Nah, kali ini Koko mau ngejelasin tentang firman Tuhan tentang dilahirkan kembali. Pada zaman dahulu saat Yesus masih di bumi, Yesus itu sering melakukan keajaiban atau menyebarkan firman Tuhan. Ya, salah satu keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan adalah menyembuhkan orang sakit, memberikan yang kelaparan, memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Terus yang paling hebat lagi adalah membangkitkan orang yang sudah mati. Hebat kan? Nah, karena dengan keajaiban yang diberikan oleh Tuhan itu, banyak orang yang terkagum-kagum ya adik-adik. Nah, karena terkagum-kagum itu, banyak orang di sana mengikuti Yesus. Nah, kalau Yesus sedang ingin menceritakan firman Tuhan, orang-orang di sekitarnya itu kumpul biasanya ya. Nah, karena banyak orang yang mulai percaya kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan, nah ada orang-orang juga yang tidak suka kepada Yesus. Ya, salah satunya adalah orang-orang ini adalah pemimpin-pemimpin agama pada saat waktu itu ya. Nah, karena merasa Yesus sebagai suatu ancaman atau akan menimbulkan kesulitan pada waktu itu oleh pemimpin-pemimpin agama itu, nah makanya pemimpin-pemimpin agama itu tidak suka kepada Yesus ya adik-adik. Nah, tetapi tidak semua pemimpin-pemimpin agama itu tidak suka kepada Yesus. Ada juga yang suka kepada Yesus, salah satunya adalah siapa adik-adik? Kira-kira? Hah? Ya, betul. Salah satunya adalah Nikodemus. Nikodemus adalah pemimpin agama waktu itu, tapi dia percaya kepada Tuhan karena keajaiban-keajaibannya yang dilakukan oleh Tuhan waktu itu ya. Nah, karena waktu itu pemimpin-pemimpin agama sudah mulai tidak percaya gitu ya bahwa ini anak Allah gitu ya, Yesus itu anak Allah. Maka dari itu Nikodemus, karena pemimpin agama itu, Nikodemus merasa takut untuk bertemu dengan Yesus karena takut Yesus akan mengusirnya karena Nikodemus adalah pemimpin agama waktu itu. Nah, tapi percaya atau tidak adik-adik, perilaku Yesus waktu itu kepada Nikodemus adalah perkataan pertama yang dikatakan oleh Yesus waktu itu adalah,
jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, karena saat pertama kali bertemu Yesus langsung dikasih tahu seperti itu, Nikodemus merasa kaget gitu, tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Masa kita sudah dewasa gitu ya, adik-adik, masa harus lahir kembali? Apa ini maksud dengan lahir kembali gitu adik-adik ya? Nikodemus juga berpikir yang sama. Tidak mungkin gitu kita lahir kembali, kan itu udah gede ya. Nah, tapi Yesus lalu memberikan penjelasan kembali tentang dilahirkan kembali. Maksudnya adalah sebagai contoh itu, adik-adik tahu kan angin. Nah, angin itu kan terasa ya, tapi tidak bisa kita lihat. Ya betul. Arahnya tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Di kita bisa dingin ya atau panas. Nah, sama seperti Roh Kudus pun tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Nah, adik-adik juga Tuhan memberikan contoh sebagai angin sebagai contohnya gitu ya. Nah, lalu karena Nikodemus mulai mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan, tapi kita tidak tahu Nikodemus waktu malam yang bertemu Tuhan Yesus itu apakah sudah dilahirkan kembali atau belum. Tetapi saat Yesus disalibkan, Nikodemus pun membantu menguburkan jasad Yesus di kuburannya. Nah, jadi adik-adik kita bisa lihat dari cerita yang barusan aku sampaikan adalah bahwa kita memang sudah percaya kepada Tuhan gitu ya. Terus kita pun tidak tahu gitu ya, apakah kita sudah dilahirkan kembali atau belum. Nah, cara mengetahuinya adik-adik bagaimana kira-kira ya? Nah, kalau mau saya tahu nih, yang dimaksudkan dilahirkan kembali adalah maksudnya tidak ada jalan lain untuk menuju surga kecuali dengan meminta Yesus mengampuni dosa kita. Jadi dilahirkan kembali adalah bagaimana kita meminta pengampunan kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita agar kita diselamatkan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pun sudah mengenapi janjinya itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan gitu ya adik-adik. Karena apa yang dilakukan Tuhan kepada kita pun sungguh luar biasa gitu ya. Jadi adik-adik, Koko mau ngasih tahu bahwa kita harus dilahirkan kembali. Itu bukan dilahirkan kembali dari ibu kita, tapi dilahirkan kembali secara rohani kita adik-adik ya. Nah, mari Koko mau ngasih tahu bacaan Alkitabnya ada di Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 ya adik-adik. Boleh dibaca ntar adik-adik sendiri ya. Oke, kali ini Koko mau cukupin firman Tuhan kali ini untuk yang dilahirkan kembali. Adik-adik lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu Tuhan untuk hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kepada kedua orang tua kami Tuhan yang telah mengurus kami Tuhan. Tuhan juga kira-kiranya Engkau mengampuni dosa kami semua Tuhan, agar kami dapat dilahirkan kembali Tuhan menjadi manusia ya Tuhan yang layak di hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati sekolah kami Tuhan, hidup kami Tuhan, dan juga Tuhan kiranya Engkau memberkati lingkungan kami Tuhan. Nah, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.